Demokrasi liberal versus demokrasi terpimpin, perbandingan dua sistem politik di Indonesia. Naskah ini akan membahas dua sistem politik yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar dalam struktur pemerintahan, mekanisme pengambilan keputusan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Demokrasi liberal era multipartai dan parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal di Indonesia diimplementasikan setelah kemerdekaan dengan sistem pemerintahan parlementer yang berpusat dalam parlemen. Ciri khas dari sistem ini adalah multipartai, yaitu kebebasan berpendapat dan membentuk partai politik melahirkan banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Parlemen sebagai pusat kekuasaan, parlemen memiliki peran dominan dalam membentuk kabinet dan pengambilan keputusan politik. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang terakhir yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil, yaitu masyarakat memiliki hak untuk memilih wakilnya di parlemen melalui pemilihan umum yang demokratis. Namun, demokrasi liberal di Indonesia menghadapi beberapa kendala, yaitu instabilitas politik, banyaknya partai politik, dan pergantian kabinet yang sering terjadi menyebabkan ketidakstabilan politik. Perbedaan ideologi, yaitu keberagaman ideologi dan aspirasi di antara partai politik, menyebabkan kesulitan dalam mencapai konsensus dan membuat kebijakan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan sosial, yaitu perbedaan ekonomi dan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab ketidakstabilan politik. Demokrasi terpimpin era kekuasaan presiden dan Nasakom 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin muncul sebagai respons terdapat ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Sistem ini dibentuk dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengambilkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara ketujuh. Ciri khas dari sistem ini adalah kekuasaan presiden yang kuat. Presiden memiliki peran sentral dalam pemerintahan dan memiliki wewenang yang luas dalam pengambilan keputusan 9. Nasakom ideologi yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno yang mengambungkan nasionalisme, agama, dan komunisme menjadi dasar dari sistem politik ini. Pemusatan kekuasaan terpusat di tangan presiden dan partai-partai yang mendukungnya 9. Pembatasan kebebasan berpendapat dan pres dibatasi dan kritik terhadap pemerintah ditindak tegas 6. Namun demokrasi terpimpin juga memiliki kelemahan. Penyimpangan dari UUD 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai penyimpangan dari UUD 1945 karena mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial 7. Kesenjangan kekuasaan yang terpusat di tangan presiden menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakstabilan dalam sistem politik. 6. Munculnya konflik dan ketidakstabilan. Sistem ini memicu konflik dan ketidakstabilan politik yang berjuang pada peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Keenam, kesimpulan, kedua sistem politik ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Demokrasi liberal memberikan kebebasan politik dan pers, tetapi rentan terhadap ketidakstabilan. Demokrasi terpimpin